Yoho, selamat datang di channel DOP Anime. Kepada nakama semua, silakan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, manga One Piece sudah berjalan sangat lama. Mungkin bagi kita, Luffy telah melakukan perjalanan lebih dari 20 tahun. Namun kenyataannya, Luffy baru saja menjalankan petualangannya selama 2-3 tahunan. Sungguh waktu yang rasanya singkat. Ia sudah melalui banyak sekali petualangan, melalui banyak drama, melalui banyak pertempuran. Bahkan Eiichiro Oda membuat waktu di mana Luffy dan kawan-kawan bisa fokus berlatih. Kru topi jerami diberi waktu selama 2 tahun untuk berlatih. Ada yang melatih pengetahuan kedokterannya, ada yang mengupgrade dirinya sendiri menjadi seorang cyborg atau robot, ada yang berlari menjauhi para banci, dan ada juga yang berguru pada orang yang ingin ia kalahkan. 2 tahun merupakan waktu yang lama. Harusnya ada banyak hal yang terjadi di waktu tersebut. Sehingga kali ini, hal yang akan kita bicarakan adalah mengenai 10 hal yang terjadi selama time skip. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Nomor 10. Akainu menjadi seorang Fleet Admiral. Pertama-tama, ini merupakan hal yang sangat mengejutkan kami, karena ternyata terjadi perselisihan antara seorang admiral dengan admiral lainnya. Es dengan magma. Eiichiro Oda juga menyelipkan informasi mengenai hal ini di arc pertama setelah time skip, yakni arc Fishman Island. Di sini kita mendapat cerita bahwa Sengoku turun tahta, dan sebagian angkatan laut memilih Aokiji sebagai penerusnya, dan sebagian lagi ada yang setuju dengan Akainu. Yang alhasil mereka berdua menentukan pilihan rakyat angkatan laut dengan cara berduel. Konon katanya mereka berduel selama 10 hari berturut-turut. Kabarnya Akainu lah yang menang, yang karena itulah ia menduduki kursi jenderal tertinggi angkatan laut. Akainu merupakan pemakan buah setan magma. Ia sangatlah panas, namun nyatanya ia merupakan pembunuh berdarah dingin. Sedangkan Aokiji atau Kuzan merupakan pengguna buah setan es, namun hatinya sangatlah hangat. Ia memiliki prinsip keadilan yang lebih santai dibandingkan yang lainnya. Kami tidak mengerti, namun sepertinya ini merupakan kemampuan khusus yang diberikan oleh Eiichiro Oda. Yakni Eiichiro Oda secara jelas bisa membuat sebuah pembacanya bersemangat dengan sebuah pertempuran yang bahkan tidak ia tunjukkan. Aokiji dan Akainu belum dimunculkan secara jelas bagaimana mereka bertarung. Namun kita merasa seolah-olah sangatlah dahsyat yang bahkan mungkin sangat kita nantikan. Seperti bagaimana pertempuran Roger dan Shirohige. Oda sebenarnya hanya menampilkan secara cepat bagaimana Roger dan Shirohige bertempur. Dan sebenarnya gaya pertempurannya agak sering kita temui di banyak manga ataupun anime, di mana kedua legenda bertempur, saling adu pukul dengan kekuatan terbesar mereka. Dan akhirnya pertempuran diceritakan berakhir. Mungkin ini memang kemampuan spesial yang dimiliki oleh Eiichiro Oda. Sudah banyak pertempuran yang hanya diceritakan lewat kata-kata dan ilustrasi. Namun sang pembaca serasa menerima informasi tersebut dengan informasi bahwa pertempuran yang disebutkan itu terjadi dengan besar-besaran dan sangat seru. Padahal kenyataannya, Oda sendiri belum pernah menggambar adegan pertempurannya. Layaknya Aokiji versus Akainu. Dan kita masih belum tahu apa tujuan Aokiji setelah keluar dari angkatan laut. Namun kami pernah membahasnya di salah satu video di channel ini. Nomor 9. Eustace Kid kehilangan tangannya. Seperti yang kita ketahui, bukan hanya Zoro yang mendapat insiden semasa time skip. Ternyata salah satu supernova juga terkena insiden. Sebenarnya Kid memiliki reputasi yang cukup bagus selama time skip. Ia pernah membuat ulah dengan Yonkou bajak laut Big Mom dengan cara menenggelamkan 2 kapal mereka. Ya, dan Kid mungkin membuat ulah dengan bajak laut Shanks hingga lengannya terputus satu. Fakta bahwa ia masih hidup hingga saat ini merupakan fakta yang sebenarnya paling membuat kita mengejutkan. Kedelapan, Uroge mengalahkan Charlotte Snake. Sebelum time skip, Uroge memiliki bounty terendah di antara supernova yang lainnya, yakni 108 juta berry. Tapi siapa sangka, supernova dengan bounty terendah ini mampu mengalahkan salah satu komandan tertinggi Big Mom. Sweet Commander atau komandan manis Big Mom aslinya ada 4. Namun yang keempat yakni Charlotte Snake dikalahkan oleh Uroge selama time skip. Dan untungnya dia berhasil kabur atau lolos dari jeratan kelompok Big Mom setelah mengalahkan salah satu komandan manis mereka. Ketujuh, Makino melahirkan seorang anak. Makino muncul di cover chapter 614 sedang menggendong seorang bayi.
Sebenarnya waktu itu cerita One Piece sedang berjalan pada Arc Fishman Island. Namun rasanya aman juga bagi kita untuk berasumsi bahwa anak ini lahir semasa time skip, mengingat anak yang digendong Makino sudah agak besar. Dan ada sedikit perbedaan antara versi anime dengan versi cover chapternya. Di versi anime, kita hanya diperlihatkan dialog mengenai sang Pak RT dengan Makino mengenai Luffy yang muncul lagi di koran. Dan tidak diselipkan mengenai orang-orang yang bergembira seperti yang kita lihat di belakang karakter Makino. Dari satu cover chapter ini, para fans One Piece bertanya-tanya, siapa suami Makino? Atau sebenarnya anak dari siapa bocah ini? Dan bahkan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa anak yang digendong Makino merupakan anak dari Shanks. Ya, setidaknya itulah yang sering dikatakan oleh para fans One Piece. Namun sejauh ini kita belum tahu identitas dari siapa ayah anak ini sebenarnya. Keenam, pertempuran sisa-sisa bajak laut Shirohige melawan Kurohige. Ini juga menjadi hal yang sangat membuat kita bersemangat, karena ternyata terdapat sebuah pertempuran dari geng anak kecil melawan bajak laut Kurohige. Pertempuran itu menurut kabarnya dimulai dari bajak laut Kurohige yang mulai menginvasi wilayah bajak laut Shirohige. Dan Marco, seperti yang kita ketahui, ia saat ini memiliki tujuan untuk melindungi hal-hal yang dilindungi oleh Shirohige. Hal yang mengejutkan kita lagi adalah pertempuran mereka bukan berakhir seri. Marco dan kawan-kawan kalah dari bajak laut Kurohige. Ya, mungkin mereka kewalahan melawan buah iblis Yami-Yami yang membuat buah setan netral, dan melawan Gura-Gura Nomi yang notabene memiliki daya hancur yang sangat kuat. Menurut kabarnya, pertempuran mereka juga menjadi pertempuran yang menggegerkan dunia One Piece. Dari pertempuran mereka pun muncul sebuah pertanyaan, kemana sisa-sisa bajak laut Shirohige yang lainnya? Karena jika kita melihat Nekomamushi yang berkunjung ke Marco, di sana kita hanya diperlihatkan Marco seorang yang mengobati orang sakit. Kelima, Buggy menjadi seorang Shichibukai. Buggy menjadi sorotan publik ketika perang Marineford terjadi. Bagaimana tidak, orang sekuat Buggy, sang legenda, sampai-sampai turun tangan ke dalam pertempuran Marineford, sebuah pertempuran yang membuat kewalahan angkatan laut. 3 admiral sudah merasakan sendiri kehebatan Buggy si badut. Ia sudah pernah merasakan 3 serangan admiral, namun ia masih hidup hingga saat ini. Bukan hanya itu, ia juga sudah merasakan tebasan dari sang pendekar pedang terkuat di dunia, namun ia sampai saat ini masih juga hidup. Sungguh beruntung orang-orang angkatan laut waktu itu, karena Buggy hanya bertindak bertahan. Bayangkan saja, jika ia memiliki niatan untuk menyerang, mungkin kita tidak bisa membayangkan seberapa hebatnya dampak yang bisa Buggy perbuat. Ngomong-ngomong, setelah perang Marineford itu berakhir, beberapa saat setelah itu, kita mendapatkan kabar bahwa seorang Buggy diangkat menjadi seorang Shichibukai, sebuah pilihan yang tepat oleh pemerintah dunia dan angkatan laut untuk mengangkat bajak laut selegenda Buggy untuk bisa bergabung ke dalam sistem mereka. 4. Insiden Rocky Port. Koby merupakan karakter yang muncul di chapter-chapter awal manga ini. Ia dipertemukan dengan karakter yang bernama Luffy. Mereka berdua memiliki ideologi yang berbeda. Yang satu menjadi seorang bajak laut, yang satu menjadi seorang angkatan laut. Beberapa orang menganggap bahwa Koby akan menjadi lawan terakhir Luffy sebagai pertempuran bajak laut versus angkatan laut. Namun rasanya akan sangat mengecewakan jika Luffy harus bertempur melawan seorang bocah berumur 18 tahun, yang mana Koby lebih muda 1 tahun dibandingkan Luffy. Jadi rasanya seperti kita disuguhkan pertempuran kakak kelas melawan adik kelas. Ya, memang saat ini secara harfiah Luffy melawan orang yang lebih tua. Namun sebagai manga genre action, justru hal tersebut membuat kita tertarik karena bocah banyak gaya melawan orang yang sudah memiliki banyak pengalaman. Berbicara mengenai Koby, semasa time skip ia dikatakan terlibat pada insiden Rocky Port, sebuah insiden yang didalangi oleh Trafalgar Law. Dikatakan ia melindungi orang-orang waktu itu dan menyebut Koby sebagai pahlawan. 3. Sabo mendapatkan memorinya kembali. Selama ini, Sabo dikatakan telah meninggalkan dunia One Piece karena ketika Ichiro Oda menceritakan mengenai kisahnya dulu, kapal milik Sabo ditembak oleh salah satu bangsawan. Ya, bagi siapapun yang membaca manga waktu itu, mungkin akan menerima kenyataan bahwa Sabo memang sudah mati karena faktanya begitu. Namun ternyata tidak. Ia masih hidup dan diselamatkan oleh Dragon, yang alhasil Sabo masuk sebagai anggota pasukan revolusi. Hebatnya lagi, di sini adalah selama ia menjalani hidup setelah diselamatkan oleh Dragon, Sabo menjalani hidup dengan kehilangan sebagian memorinya.
Dan ketika time skip, ia mendapat kabar mengenai kematian Ace. Sabo mendapatkan kembali memori dan kenangan-kenangannya mengenai Ace dan Luffy terutama. Kedua, perubahan posisi Admiral. Dengan keluarnya Aokiji serta naiknya jabatan Akainu, maka akan ada 2 kursi kosong di bangku Admiral. Dan kita sudah mengetahui bahwa ada 2 Admiral baru yang mengisi kursi kosong tersebut, yakni Fujitora dan Ryokugyu. Jika dulu Oda menggunakan konsep triologia di posisi Admiral, beberapa fans saat ini merasa bahwa rasanya Oda saat ini menggunakan konsep 3 jenis buah setan, yakni Fujitora Paramecia, Kizaru Logia, dan Ryokugyu adalah Zoan. Kita masih belum banyak mengetahui mengenai informasi tentang Ryokugyu, entah itu wajahnya maupun kekuatannya. Yang pertama, Bartolomeo Kuma yang menjaga Thousand Sunny. Selama time skip, Thousand Sunny ternyata dijaga oleh Bartolomeo Kuma. Kami masih belum tahu apakah itu merupakan Kuma yang asli atau bukan. Namun jasa yang sudah ia berikan merupakan jasa yang sangat besar. Ia mempertahankan Thousand Sunny dengan tubuhnya sendiri. Sekilas diperlihatkan bahwa ketika Franky datang ke Thousand Sunny, pasifista tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah. Dan Thousand Sunny tidak terdapat goresan sedikit pun. Sehingga, itulah 10 fakta yang terjadi selama time skip dunia One Piece. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Dan kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece, yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini, atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk nakama yang berminat, silahkan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses. Dan mengenai cash One Piece, untuk hari ini terdapat promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime, dan terima kasih banyak.